Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Senang sekali rasanya saya bisa menjumpai rekan-rekan sekalian semua dalam program saya secara pribadi, bela negara, nasionalisme, dan menyampaikan Islam dalam bingkai rahmatan lil alamin. Oke guys, akhir-akhir ini banyak sekali kita melihat sesuatu hal yang janggal, ya, pembodohan tentang Islam. Jujur saja, saya ingin sekali seperti di masa-masa lalu, sewaktu saya kecil, di mana keberagaman itu seperti sesuatu yang sangat indah, ya. Jadi ada orang yang beragama lain, misalnya agama Kristen atau agama Buddha dan sebagainya. Kita bisa hidup dalam satu lingkungan yang sangat berbahagia pada saat perayaan Natal misalnya. Kami sekeluarga selalu mengunjungi saudara-saudara atau kerabat atau bahkan tetangga-tetangga yang beragama Nasrani, dan kami selalu mendapatkan bingkisan. Pada saat kami merayakan Idul Fitri, kami selalu mengundang orang-orang yang berlainan agama dengan kami. Nah, inilah yang menjadi satu bingkai persaudaraan yang dinamakan nasionalisme. Oke guys, sebetulnya Islam itu juga merupakan satu ajaran yang logis yang selalu menekankan kepada akal sehat. Tapi akhir-akhir ini banyak sekali para ulama atau ustadz, atau yang mengaku ulama atau ustadz, yang mengajarkan hal-hal yang tidak jelas, ya, atau tahayul, ya. Karena pada Islam, pada dasarnya hal yang gaib itu adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang di dalam ajaran Islam ada yang namanya rukun iman yang menjelaskan kita harus percaya sama yang gaib. Tapi yang harus kita percaya cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak perlu berandai-andai kita bertemu dengan iblis, kita bertemu dengan malaikat, atau kita bertemu dengan nabi, karena hal itu dilarang oleh nabi sendiri. Jelas, ya, ada satu hadis sahih yang mengatakan bahwa pada suatu saat seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada seseorang yang memang dia bisa menyembuhkan orang lain. Dia mempunyai satu kalung yang apabila direndamkan kepada air dan orang itu meminumnya, orang itu akan menjadi sehat walafiat." Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, "Cabut kalungnya dan berikan padaku, dan nyahlah orang itu dari sini." Itulah yang terjadi. Itu adalah hadis sahih riwayat Ahmad, ya. Oke guys, kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 16, ya, yang bunyinya, "Alam ya'mi lil ladzina amanu li dzikrillahi wa ma nazala minal haqqi wa la yaqunu kallal ladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amada fakazat qulubihum wa katsiran minhum fasikun." Yang artinya, janganlah kalian seperti orang-orang yang diberi kitab sebelumnya. Panjang angan-angan mereka hingga rusaklah hati mereka. Jadi di sini diartikan bahwa mereka menafsirkan segala sesuatu, apakah itu dalam bentuk wahyu dan sebagainya, dengan mengada-ada. Ini yang dilarang, ya. Kita pernah mendengar satu imam besar berdoa dengan, "Ya Allah, susahkanlah hidupnya, kalau diberi penyakit jangan ada obatnya," dan sebagainya dan sebagainya. Yang dinamakan panjang angan-angan. Jadi sebetulnya agama Islam itu adalah agama yang menuntut kita berpikir secara logika, dan tinggalkanlah hal-hal yang sebetulnya kita tidak mengerti. Buat apa kita mengikuti suatu hal yang taklid pada zaman masa lalu? Tentunya hal itu bukan kehendak Allah, ya, saya yakin. Dan adanya
moderasi di Arab Saudi sendiri itu adalah petunjuk dari Allah. Jadi kita harus melihat sesuatu hal dengan kenyataan. Jadi kalau kita bicara tahayul, kepercayaan yang dianggap mujizat atau kesaktian itu tidak ada. Jadi dalam Islam itu segala sesuatu logis ya. Kalau toh misalnya Rasulullah sendiri mempunyai satu pengalaman Isra Mi'raj, tapi dia selalu menekankan bahwa berpikirlah secara logis bahwa Al-Quran itu hanya diturunkan untuk kaum-kaum yang berpikir. Jadi beragamalah dengan akal sehat. Jangan kita mau ditipu oleh angan-angan yang tidak jelas atau delusi atau halusinasi. Mustahil Allah memberikan kita akal sehat, memberikan kita berpikir, bahkan memberikan hukum-hukum alam yang sudah dipelajari oleh para ilmuwan kita, tapi kita masih berpikir dengan kebodohan. Oke guys, jagalah Indonesia, jauhilah ulama-ulama atau ustadz-ustadz yang cenderung mengadu domba bangsa dan memberikan satu pemikiran-pemikiran yang menimbulkan hayalan-hayalan. Jaga kebinekaan, karena Islam itu adalah akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.